Assalamualaikum, hai semuanya, jumpa lagi di Nafara Laki Channel. Teman-teman semuanya, hari ini saya ingin ajak teman-teman untuk menata lagi taman depan rumah saya. Ini yang depan kamar di samping teras ya. Jadi kebetulan sudah kotor sekali dan teman-teman bisa lihat taman saya ini terlihat sangat penuh ya dengan tanaman. Ya, jadi terkesannya itu enggak terang gitu ya, terlalu penuh dengan tanaman ya. Itu ada suplir yang ada di atas, saya pasang 2 sehingga hari ini saya ingin merubah supaya suasananya berbeda, kelihatan lebih terang, lebih rapi, dan juga sekaligus untuk membersihkan lantainya karena ternyata sudah banyak tanah-tanah yang ada di bawah ya, kena percikan air hujan juga sehingga harus dibersihkan supaya lebih enak lagi dilihat. Nah, teman-teman semuanya, biasanya kalau saya menata taman di area sini, saya hanya memindahkan susunan tanamannya saja. Kali ini saya ingin juga merubah tatanan dari rak besi yang saya punya sehingga nanti terlihat lebih longgar dan luas. Ya, yang di ujung sana tadi saya pasang 2 tatakan besi yang hampir sama bentuknya. Ini saya mau geser, saya mau ganti dengan tatakan rak besi yang lebih tinggi, yang susun 3 yang ada di samping bawah ya. Nah, seperti ini. Jadi ini yang tadi saya pasang di tembok ya, tembok ujung 2, saya jejer 2, sekarang saya pasang di pinggir kanan dan kiri. Jadi ini sama ya. Jadi rak besi yang ini dia tingginya 95-an ya, sama kanan dan kiri. Kemudian sampingnya adalah rak besi yang hitam yang berisi pot-pot kecil. Itu saya juga tata kanan dan kiri, jadi seimbang ya teman-teman ya, supaya terlihat lebih rapi. Jadi kanan kiri saya berikan rak besi yang sama ya. Untuk yang pot-pot kecil itu dia tingginya sekitar 115 dan kemudian lebarnya adalah 50 cm. Itu muat 8 tanaman dengan pot diameter 15 cm. Nah, rak yang tengah itu saya ambil dari bawah ya, dari bawah yang biasanya saya letakkan yang di bawah. Ini tingginya ya lebih tinggi, ada 125 tingginya ya, kemudian panjangnya sekitar 95, jadi lebih tinggi. Harapan saya adalah supaya tanaman terlihat lebih tinggi, tadi tidak terlihatan penuh gitu ya. Nah, ini adalah tanaman-tanaman saya yang ingin saya tata nantinya di rak-rak besi yang sudah saya susun ya, sudah mengantri semuanya di sini. Oke teman-teman semuanya, setelah saya pindah kanan kiri gitu ya. Nah, ternyata ini dia hasilnya ya. Jadi kelihatan lebih longgar kan, lebih longgar dan juga lebih rapi. Jadi rak besi yang tadi susun 3 ya, itu karena dia lebih tinggi ya. Kemudian atasnya saya pasang suplir 1 sehingga dia lebih kelihatan terang. Nah, kita lihat tanaman-tanaman apa yang saya susun ya. Di sini ada sirih gading ya, tatakan besi yang melingkar-lingkar ini saya taruh di paling pinggir, saya geser ya di sini. Kemudian ada suplir yang daun keriting. Nah, di atasnya ini ada anggrek dendrobium, kebetulan dia sedang berbunga dan warnanya ungu ya, jadi cantik sekali ya. Itu di pinggirnya. Kemudian sampingnya ini ada tanaman kuping gajah, kebetulan ini ya Anthurium crystallinum yang satu ini dia batangnya setengah lingkaran gitu ya, beda ya, jadi tidak bulat. Ada yang bilang ini yang batang kotak begitu ya, jadi tebel juga daunnya, beda dengan yang batangnya bulat ya. Samping ini masih ada tanaman ekor kucing ya, ekor tupai ya teman-teman, sampai kebalik-balik ya. Ini adalah ekor tupai ya. Kemudian sampingnya adalah masih ini pakis ya, pakis yang liar yang saya tanam sekarang tinggi sekali ternyata. Kemudian sampingnya masih Anthurium crystallinum atau kuping gajah, tapi ya
batangnya bulat ya. Kemudian sampingnya ini tata lagi adalah philodendron yang lemon atau philodendron centong. Nah, kalau teman-teman amati video yang sebelumnya, dia kemana sudah panjang, sudah tinggi. Karena sudah melebihi turus, maka ini saya potong ya. Nah, potongannya saya tanam di sampingnya. Nah, sekarang kita lihat sudah muncul calon daun-daun baru itu ya teman-teman ya. Jadi itu calon daun-daun baru. Nah, harapan saya adalah nanti dia bisa terlihat lebih rimbun, sehingga saya tanam di samping tanaman awalnya begitu ya. Nah, itu dia ya, daun-daun barunya banyak ya. Sampingnya ini juga philomichan. Nah, ini juga sama teman-teman ya, saya tanam potongannya, cuttingannya di samping tanaman utama ya, sehingga nanti bisa terlihat lebih rimbun. Dan coba kita lihat sudah muncul pula daun-daun barunya. Ya, ini juga termasuk cepat ya pertumbuhannya ya, sehingga saya cutting karena dia sudah melebihi tinggi turusnya. Nah, itu calon daun-daun barunya. Oke, kita geser ke sampingnya. Ini adalah calathea, masih calathea yang white fusion ya. Dia ketika saya beli online masih kecil, sekarang sudah tinggi dan lebih besar daunnya. Nah, ada beberapa daun yang ternyata dimakan sama ulet ya teman-teman. Nah, ini harus nanti saya potong, tapi uletnya sudah tidak ada lagi. Nah, ini ya. Nah, kemudian atasnya ini ada Monstera adansonii. Ini juga cukup rimbun dan segar sekali ya, daunnya sehat ya. Belum saya pasang turus, saya juga pengen dia terlihat rimbun saja, jadi tidak saya rambatkan ke turus ya. Ini daunnya sudah cukup banyak. Ada berapa ini ya? 10 ya, sekitar 10 daun. Oke, kemudian di situ ada Siri Gading Silver atau Scindapsus ya, itu tanaman lama juga ya. Kemudian atasnya ini ada Alocasia ya, yang warna hijau ya. Kebetulan sudah beranak 2, jadi sudah bisa diperbanyak ya dari anakannya. Nah, ini dia anaknya ya. Ya, oke. Kemudian kemarin sudah berbunga, tapi bunganya saya buang ya teman-teman. Kalau bunganya kita tidak buang, nanti nutrisi justru terserapnya ke bunga ya, jadi ke daunnya jadi berkurang. Jadi saya potong aja. Sampingnya ini juga ada jenis Alocasia lagi ya. Alocasia apa ya ini namanya, ID-nya kalau ada teman-teman yang tahu bisa ditulis di kolom komentar ya. Waktu beli juga masih kecil sekali, sekarang sudah lumayan seukuran ini ya. Cantik juga ya bentuknya ya. Kemudian sampingnya ini ada suplir yang daun kecil-kecil. Nah, ini juga kalau di toko tanaman itu jarang sekali ada. Kebetulan ini saya dapat dia tumbuh sendiri di pot tanaman yang lain ya. Jadi saya beli tanaman, ternyata ada tumbuh suplir ini sendiri ya. Jadi tanpa dibeli dia sudah ada sendiri. Jadi kemudian saya pindahkan ke pot ya, saya pelihara. Nah, kemudian bawahnya ini masih jenis calathea. Ini adalah calathea yang silver plate ya, jadi kayak piring ya, lebar-lebar, warnanya silver, hampir rata silvernya, jadi cantik sekali ya teman-teman. Kalau punya calathea, oke ya, jangan lupa jangan ditempatkan di tempat yang terkena matahari secara langsung, karena dia sangat sensitif terhadap sinar matahari. Kemudian atasnya ada pakis, masih saya pajang di atas karena masih cantik dia di situ ya. Jadi dua ini masih saya pasangkan ya di sana ya. Jadi ada pakis embun yang kiri ya, kemudian yang kanan itu pakis cemut ya. Bentuk daunnya berbeda ya teman-teman. Kalau pakis embun tuh lebih lembut gitu, kecil-kecil.
Ya, kemudian bawahnya ini ada Aglonema tissue ya, jadi warnanya dominan putih ya, tapi yang daun agak tua sudah hijau gitu. Oke ya, Aglonema tissue. Kemudian sampingnya ini juga masih pot dengan ukuran diameter yang sama, dia adalah Philodendron mayoi. Ini adalah daun barunya ya, dia cukup cepat juga untuk tumbuh daun barunya ya. Sampingnya ini ada sirih gading yang lemon ya, ini ada daun yang kuning, jadi segera saja kita buang kalau ada daun-daun yang kuning ya, supaya nutrisinya bisa mengalir ke daun-daun lain yang lebih sehat. Nah, ini warnanya cantik sekali ya teman-teman ya. Baik, bawahnya lagi apa itu? Itu adalah baby tears ya. Baby tears ini sangat mudah untuk diperbanyak ya. Ini juga belum lama diperbanyak tapi dia sudah tumbuh subur ya. Jadi teman-teman kalau punya baby tears yang batangnya sudah agak tua, agak hitam, dipotong saja, kemudian potongan yang atas itu kan masih seger ya, itu kita tancapkan di media tanam yang baru. Mudah sekali ya teman-teman ya. Jadi kemarin ada yang tanya, jangan bingung untuk bisa memperbanyak tanaman ini ya. Kemudian untuk di rak yang susun 3, nah di paling atas tetap saya pasang suplir ya. Ini suplir saya yang paling tinggi, dia tingginya sampai di atap itu ya, karena memang kalau punya lahan terbatas ya seperti saya, harus bisa semaksimal mungkin menempatkan tanaman sehingga tidak terkesan penuh, tapi tanaman tetap bisa ditata dengan baik dan sehat gitu ya. Kemudian sampingnya itu ada begonia, masih ya, begonia rex yang sudah tumbuh. Nah, sudah tumbuh daun-daun baru itu di ketiak daun ya. Ya, jadi cantik sekali motif daunnya. Kemudian sampingnya ini juga masih golongan begonia ya, begonia yang ekor kucing. Ya, begonia kuping tikus ya, kok ekor kucing ya, ekor kucing terus dari tadi ya. Kalau ekor kucing, bunga ekor kucing itu yang bunganya warna merah, bunga gantung ya. Kemudian sampingnya ini Aglonema sejuta umat ya, Aglonema bikroy gitu ya, itu juga sudah beranak ya. Aglonema bikroy saya awalnya beli 2, kemudian dari 2 itu kemudian beranak ya teman-teman. Memang warnanya tidak begitu merah ya daunnya, 2 itu agak cenderung ke hijau, tapi kemudian anaknya ini karena beranak saya potong, beranak saya potong lagi. Nah, kemudian anak yang baru ini teman-teman bisa lihat ternyata dia warnanya bisa jadi cantik ya, jadi lebih dominan warna merah dan pinknya ya, teman-teman bisa lihat. Jadi kalau indukannya kan tadi banyak justru hijau ya, jadi warna merahnya itu sangat sedikit. Ini anakan-anakan yang baru justru dia lebih merah ya. Katanya Aglonema ini juga lama-lama bisa bermutasi ya. Nah, ini mendapatkan warna yang cantik ya. Jadi caranya kalau yang saya lakukan ya rajin-rajin untuk memisahkan anakannya, sehingga nanti dia akan tumbuh anakan baru ya, dan bisa jadi dia mengeluarkan warna yang lebih bagus. Oke, kemudian untuk rak yang bawah ya, ada Philodendron jari. Ini bentuknya hampir sama dengan Philodendron mayoi tadi ya, cuma ya kalau kita cermati dengan seksama dia berbeda ya. Kemudian sampingnya itu adalah Calathea zebrina ya, motif daunnya sangat cantik. Ini juga sangat sensitif dengan panas matahari secara langsung, jadi sebisa mungkin saya sembunyikan di tempat yang teduh ya, jauh dari sengatan sinar matahari ya. Kemudian di depan rak
Yang susun 3 ini berjejer adalah koleksi sirih gading punya saya, teman-teman ya. Koleksi sirih gading. Ya, ada Scindapsus pictus atau sirih gading silver, ada sirih enjoy, sirih lemon. Ya, sampingnya ada sirih gading yang variegata. Ya, atau sirih marble. Kemudian sampingnya lagi itu masih ada enjoy lagi. Nah, ini saya tanam di pot yang sama ya. Sebelumnya saya tempatkan di rak besi ya, tapi dia agak tertutup, tidak terlihat dari luar. Nah, ini saya sengaja untuk expose lagi, saya keluarkan dia, saya tata supaya dia berjejer rapi dengan golongannya ya, sesama sirih gading. Ya, kemudian ini kita lihat lagi ada Philodendron Brekele atau Burlemark ya. Ini juga mudah sekali tumbuh dan daunnya itu warnanya sangat mengkilap. Ya. Oke, jadi akar anginnya juga banyak teman-teman ya kalau punya Philodendron Brekele ini. Ya, untuk di rak besi yang hitam ini ya, saya pajang beberapa pot kecil ya, antara lain ada tanaman sirih badak. Ini ya. Ini jenis monstera ya, Monstera carstenianum. Kemudian sampingnya ini adalah perbanyakan dari Epischia ya, jadi Epischia itu batangnya menjulur sehingga bisa dipotong dan kita langsung bisa tanam di media tanam. Bawahnya juga masih Epischia, ini saya gabung dari beberapa macam warna yang saya punya. Nih ya, Epischia ini juga tidak tahan kalau dia ditempatkan di tempat yang terlalu panas. Jadi kalau dapat panas yang pagi seperti ini dia lebih cocok ya teman-teman ya. Oke, itu juga masih deretan Epischia. Ya, daunnya belum terlalu besar dan juga belum berbunga ya, masih habis ditanam. Ya, sampingnya itu ada jenis ya, ada baby tears lagi. Ya, jadi ini juga tadi sudah diceritakan, mudah sekali untuk diperbanyak. Bawahnya masih jenis Calathea. Ini adalah Calathea levonero. Ya, Calathea levonero itu ingat betul pada saat saya beli online ya teman-teman. Kecil sekali, ukurannya sangat mini ya. Saya juga tidak yakin bisa bertahan, tapi ternyata daunnya sekarang sudah rimbun. Ya, kemudian sampingnya ini adalah rak yang sebelumnya saya pasang di pas di tembok batu alam itu ya, tapi saya pindah di sini ya. Di atasnya saya pasang masih suplir yang daun keriting gitu. Kemudian di bawahnya ya masih perbanyakan dari Epischia tadi ya. Ya, karena di Epischia itu batang yang menjulur banyak, bisa saya perbanyak beberapa pot sehingga nanti bisa rimbun ya. Kanan dan kiri sama, ini Epischia semua. Bawahnya ini saya susun ada Philodendron Brazil ya, jadi seperti sirih gading tapi dia tengahnya itu ada urat yang warna kuning ya. Ada 2 pot dengan yang di sini ya, sudah cukup rimbun ya teman-teman ya. Itu ya, tapi dia golongannya adalah golongan Philodendron ya. Bawahnya itu ada ya jenis Anthurium ya, jenis Anthurium tapi masih kecil. Kemudian samping bawah ini ada suplir lagi tapi yang daun kecil. Ya, memang suplir itu jenisnya banyak sekali dan memang saya juga pecinta suplir, jadi beberapa koleksi suplir saya sudah lumayan gitu ya.
Nah, kemudian sampingnya ini adalah sirih gading yang jumbo. Saya tempatkan di sini supaya tidak terlalu menutupi jalan. Ya, jadi saya pinggirkan di sini di samping rak besi yang susun 3 yang satunya. Oke ya, daunnya besar-besar dan daun barunya pun juga besar ini ya, sehingga cukup memakan tempat ya. Kalau bagi teman-teman yang rumahnya besar, halamannya besar, lahannya luas, tidak ada masalah ya mau dipasang di depan rumah ya, di samping rumah ya, asal dia cocok untuk suhunya ya, tidak ada masalah. Tapi ini karena lahannya terbatas sehingga saya harus pilihkan tempat yang memang sesuai. Ya, di rak besi yang susun 3 ini ya. Ya, kalau sebelumnya saya taruh rak besi susun 3 ini jejer dengan sebelahnya, kemudian yang satu saya sudah taruh sekarang di atas sehingga ini tinggal satu ya. Nah, ini adalah deretan epistria. Ini adalah epistria yang warna hijau, yang tengahnya silver ya teman-teman, cantik ya. Ini juga sedang berbunga, kebetulan dia menghadap keluar karena dia mencari sinar matahari ya. Kalau di dalam kan nggak dapat sinar matahari, jadi daunnya menghadap keluar, dapat sinar matahari, sehingga kalau dari dalam kurang cantik terlihat, tapi kalau dari luar dia cantik sekali. Ya, ini jenisnya juga sama dengan yang saya pasang di teras ya, jadi yang daun coklat, nah tengahnya silver. Oke, kemudian di bawah di rak nomor 2 ini ada masih jenis calathea, ada calathea multicolor ya. Kemudian sampingnya ini ada calathea ornata. Kebetulan calathea ornata saya yang daunnya agak lonjong ya, serat daunnya warnanya pink ya, karena ada juga calathea ornata yang bentuk daunnya bulat ya dan bisa besar-besar ya. Ini cenderung yang lonjong, lebih kecil ya, dan seratnya warnanya lebih pink. Oke, ini multicolor, warnanya juga cantik, dia dominan justru warna putihnya banyak ya teman-teman ya, dan belakang daunnya itu dia warnanya fuchsia gitu ya, ungu-ungu pink fuchsia ya. Kemudian sampingnya ini juga masih calathea, ini calathea consina Freddy. Oke ya, kalau kita menanam calathea tadi harus diperhatikan, kalau di sini terlalu panas kita harus pindahkan. Jadi harus sering-sering kita cek ya, kadang kan sinar matahari arahnya itu tidak tentu sama, jadi walaupun ini di dalam pagar bisa saja dia terkena panas yang banyak, jadi kita harus perhatikan ya. Untuk di area bawah itu di rak susun 3 yang paling bawah itu masih tanaman-tanaman yang saya sedang perbanyak ya. Kemudian ini samping ini ada pakis ya, ada pakis yang jenis lain ya, pakis apa ya, pakis kelabang juga mungkin ya jenisnya, tapi dia yang warnanya lemon gitu ya, jadi lebih ya, daunnya itu lebih bergerigi ya, tetapi lebih rapuh daripada yang pakis kelabang dia ya, tapi warnanya lemon ya. Di pojok sini saya taruh suplir yang satunya ya, karena ada suplirnya 2 pot, yang satu saya pasang tadi di atas, yang satu saya taruh di sebelah sini ya, supaya semuanya cukup gitu dan tidak menghalangi jalan ya. Kalau dia ditaruh di tengah-tengah nanti nggak bisa lewat ya, karena ini memang lahannya kecil ya teman-teman ya. Ya baik, ini jadi penataan taman saya yang baru ya, silau ya teman-teman, karena memang matahari pagi sedang masuk, ini sekitar pukul 9 ya. Oke ya, ini saya lihatkan hasilnya ya, semoga bisa menginspirasi teman-teman semua ya untuk menata taman depan rumahnya meski lahannya sempit ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye bye.